Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Pemirsa, petugas gabungan dan keluarga sepakat untuk mengevakuasi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini dengan alat berat apapun hasilnya. Pemirsa, ratusan personil TNI Polri setelah keputusan evakuasi korban dengan alat berat sepakati keluarga korban dengan tim evakuasi. Begitu kesepakatan dilakukan, tim evakuasi langsung bergerak mengerahkan 1 unit alat berat jenis crane di titik lokasi runtuhan bangunan. Sebelum bergerak menggunakan alat berat, tim evakuasi telah memberikan informasi kepada pihak keluarga korban jika tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang tertimbun neruntuhan bangunan Ponpes Al-Hozini. Pemirsa, tuntut proses evakuasi korban dipercepat. Puluhan keluarga korban ambruknya Ponpes Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, gelar aksi protes di posko operasi SAR di sekitar lokasi pondok. Mereka meminta tim evakuasi melakukan evakuasi 24 jam non-stop. Kita hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Siap. Inilah suasana posko operasi SAR di sekitar Pondok Pesantren Al-Hozini pada Kamis malam. Keluarga korban protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan meminta agar proses evakuasi bisa dilakukan dalam 24 jam. Aksi protes ini dilatar belakangi karena keluarga korban kecewa dengan kinerja tim evakuasi saat melalui layar monitor CCTV yang dipasang di Diskominfo Pemprov Jatim di depan tenda posko. Terkait aksi protes keluarga korban, tim Basarnas yang siaga di posko berjanji akan melakukan koordinasi dengan tim evakuasi di lapangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 108 korban telah dievakuasi pada hari keempat usai robohnya musola di Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur. 5 korban meninggal dunia dan 103 orang selamat. Lalu kemudian dari kantor kantor pusat itu terdiri dari kelompok operasi. Melalui pantauan kamera pengawas, proses evakuasi reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Total 108 orang berhasil dievakuasi, terdiri dari 103 selamat dan 5 meninggal dunia. Namun berdasarkan data absensi Ponpes dan laporan keluarga, masih ada 59 orang diduga terjebak di bawah reruntuhan. Tim SAR gabungan melakukan asesmen ulang untuk memastikan korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Hozini. Dalam kondisi ini, penggunaan alat berat masih sangat terbatas. Struktur bangunan yang ambruk dinilai rapuh dan berpotensi longsor jika terguncang dan apabila dipaksakan, dikhawatirkan justru mengancam nyawa. Jika tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan, pemerintah bersama Basarnas akan bermusyawarah dengan keluarga korban sebelum melanjutkan evakuasi menggunakan alat berat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah santri korban meninggal dunia akibat ambruknya Pondok Pesantren Al-Hozini menjadi 5 orang. Pemirsa, yang pertama, Muhammad Masudul Haq berusia 14 tahun, asal Surabaya, Jawa Timur. Kemudian yang kedua, Muhammad Soleh berusia 22 tahun, asal Bangka Belitung. Ketiga, Alvan Ibrahim Afik berusia 14 tahun, asal Bangkalan, Jawa Timur. Keempat, Raffi Catur Okta Mulya Pamungkas berusia 17 tahun. Dan kelima, Muhammad Agus Ubaidillah berusia 14 tahun.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan kesiapan pihak rumah sakit dalam proses evakuasi jenazah korban ambruknya musola milik Ponpes Al-Khozini. Hal ini disampaikan saat meninjau langsung ke postmortem RSI Siti Hajar, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat mengunjungi postmortem, Muhaimin langsung memeriksa kondisi tempat pemusaran jenazah. Muhaimin juga mengapresiasi pihak rumah sakit Siti Hajar yang sigap dalam menangani para korban. Muhaimin mengajak semua pemilik Ponpes untuk melihat peristiwa ini sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Karena keluarga sudah menyampaikan kepada saya dan saya sampaikan kepada BNPB, keluarga butuh cepat dan mendapatkan kepastian apapun di sini. Ya tentu kita sangat berduka, kita sangat bersedih, dan saya minta ini jadi pelajaran penting semua pesantren-pesantren kita. Ini kita harus ngambil keputusan bersama. Sementara itu, Menteri Sosial tahun 2020 hingga 2024 Tri Risma hari ini juga sempat turun ke lokasi pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo. Risma berusaha menenangkan para orang tua santri yang panik. Saya teman saya yang nganu itu kemarin, Bu. Ada alinya, Pak. Habis yang hidup. Hidup aja, Bu, kalau 3 hari ini sampai mati di dalam, Bu. Anda, Pak, dokter itu dalam itu masih ngomong, Pak. Pak, dokter, Pak, itu ngasih makan, ngasih minum dari luar. Kantor pusat terdiri dari 2 operasi. Sebelumnya 108 korban telah dievakuasi pada hari keempat usai robohnya musola di Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. 5 korban meninggal dunia dan 103 orang selamat. Tim Liputan, A News melaporkan. Sementara itu, pemirsa, postmortem di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur yang sebelumnya dijadikan sentra penerimaan jenazah dialihkan ke RS Bayangkara, Surabaya. Pemirsa, inilah suasana postmortem yang berada di RSI Siti Hajar Sidoarjo yang sebelumnya akan dijadikan sentra penerimaan jenazah korban musola ambruk dialihkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Hal ini dilakukan setelah adanya keputusan bersama dari gubernur dan juga stakeholder lainnya yang menilai di Rumah Sakit Bayangkara memiliki SDM yang lebih siap. Kami telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan Rumah Sakit Siti Hajar, kemudian dengan BPBD dan stakeholder yang terkait. Kemudian kami juga meminta arahan dari Ibu Gubernur dan beliau menyetujui bahwa karena satu, yang pertama SDM yang mumpuni, kemudian karena sarana-prasarana yang sudah pasti terjamin di Rumah Sakit Bayangkara. Pemirsa, setelah 3 hari 2 malam bertahan di bawah runtuhan bangunan, santri bernama Yusuf dan Haikal berhasil dievakuasi pada Rabu kemarin. Dari hasil pemeriksaan tim medis tidak ditemukan luka serius maupun patah tulang pada tubuh Yusuf dan juga Haikal. Namun korban hanya mengalami dehidrasi. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jus. Ya. Haikal? Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Nak, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Kamu sakit semua, Nak? Oke. Yusuf, dari mana rumahmu? Malang. Oke, tahan ya Yusuf ya. Haikal. Oke. Kita usaha ya secepatnya ya. Kamu bantu tarik ini ya? Ya. Tandu. Jangan tarik kaki itu Mas ya. Oke, pelan-pelan. Santai Sup. Tenang Sup. Wes.
siap diseret, Sob. Tarik ya, Sob. Bantu. Oke. Yuk, pelan-pelan. Tahan dulu. Tenang. Di luar. Awas kepala. Terus ya, pegang. Kemana-mana. Dan yakinkan tangan aman. Nah. Ada basket sini. Di sini aja nanti Bang. Basket di depan akses. Sini aja Bang. Oke. Sempat berpikir anak itu tidak ada ketika waktu itu kan mau pengambilan, habis itu runtuh lagi. Dari situ saya down. Aduh, anakku udah ada 80%. Saya pikir tidak ada, tapi bismillah anakku kuat gitu. Sholawatan terus sampai dengar barusan itu jam 3 Haikal diketemukan, Haikal bisa keluar. Alhamdulillah, Masya Allah gitu. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya.